Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Dan masih pada semangat juga ya kan puasanya? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 257 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Meski pada awalnya Wuren memperingatkan Meng Tianzhen untuk suren dan menegaskan kekuatannya saat ini tidaklah mungkin bisa menandingi sang abadi, hanya saja Meng Tianzhen menolak ucapan tersebut serta menantang untuk melangkahi mayatnya terlebih dahulu. Merasa muak dengan hal tersebut, Wuren lantas memerintahkan seluruh anggota domain asing mengaktifkan formasi ribuan binatang penelan langit menyeberangi alam sehingga mereka bisa menghabisi pasukan 9 langit dan 10 bumi. Bukannya gentar melihat kemunculan Raja Abadi, kavaleri kekaisaran segera memerintahkan pasukan membentuk formasi pelindung. Mereka juga siap melakukan segala cara untuk menjaga wilayah perbatasan medan perang. Tidak memperdulikan pasukan 9 langit dan 10 bumi, proyeksi Raja Abadi telah menghancurkan formasi. Meski di awal percobaan dia sempat gagal, namun Raja Abadi kembali melepaskan kekuatan penuh untuk melewati jurang langit. Dan ternyata... Di saat para anggota domain asing melakukan sambutan kepada Wu Feng serta menyampaikan salam mereka kepada sang abadi alias Kimin, Wu Feng lantas menegaskan tujuannya mendatangi ke tempat ini memanglah atas perintah gurunya. Oleh sebab itu, Wu Feng segera mengaktifkan dekrit hukum kedua dari leluhur kuno Anlan bersama Yuto dan memperlihatkan proyeksi leluhur domain asing. 尔等还不速速跪拜！不朽之王正与天渊对话。 Melihat seluruh pasukan 9 langit dan 10 bumi tertekan oleh kekuatan proyeksi kedua leluhur domain asing, bahkan menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah menang, Meng Tianzhen lantas memanggil lukisan 10 alam untuk melindungi semua pasukan. Dalam situasi krisis, Si Hao telah menghampiri Tetua Agung serta menanyakan apakah dia mengetahui bahasa domain asing. Meng Tianzhen mengatakan meski dia hanya memahami sebagian kata dan sedang mempertanyakan jurang langit, serta mengetahui asal-usul kedua leluhur domain asing memiliki jabatan paling tinggi, namun Tetua Agung tidaklah mengerti kenapa Anlan dan Yuto bisa mencapai kekuatan lebih tinggi darinya, bahkan mampu berhadapan melawan Dao Agung. Mendengarkan kata-kata barusan, Meng Tianzhen akhirnya menyadari bahwa tujuan mereka berniat memasuki alam mereka untuk mencari harta langka, namun haruslah menyeberangi jurang langit dan tiba-tiba... 要是我借寻某件至宝， Sementara itu, di saat pemanah kekaisaran terlihat adu bebacot dengan pembunuh naga, Wuren secara mengejutkan menantang Tetua Agung berduel. Meskipun Tetua Agung menerima tantangan tersebut, namun dia meminta Wuren untuk memanggil bantuan. Pasalnya dengan kekuatan Wuren saat ini, dia tidaklah mungkin menang melawannya. Selain itu juga, Meng Tianzhen mengetahui sebuah fakta, di mana dalam pertempuran sebelumnya, domain asing telah melakukan pencarian di makam langit untuk menemukan sebuah harta. Tidak berselang lama, Wu Feng telah menghampiri Si Hao. Dia pada awalnya berniat untuk membunuhnya, tapi dikarenakan He Ziming telah mengincar nyawa Si Hao, Wu Feng langsung mengurungkan niatnya.
Bukannya gentar mendengarkan ancaman tersebut, si Hao justru meminta Wu Feng jangan kebanyakan bebacot, mending langsung baku hantam, serta berjanji akan membunuh He Ziming suatu hari nanti. Tidak lagi bisa menahan dirinya, Wu Feng lantas memberikan syarat kepada si Hao. Jika dia tidak berhasil menahan beberapa kemampuan, maka Wu Feng akan membantai si Hao atas nama He Ziming. Meski di awal pertempuran, Wu Feng dengan penuh percaya diri menggunakan teknik pedang surgawi bisa mengalahkan si Hao, namun dengan kekuatan hukum Dao Langit, gacuan kalian dengan mudah memblokir serangan tersebut. Tidak lagi mampu menandingi kekuatan Meng Tianzhen, bahkan murid pribadi Qiming sekalipun kalah telak melawan si Hao, Wu Ren pada akhirnya memerintahkan seluruh anggota domain asing untuk pergi meninggalkan area medan perang. Beberapa saat kemudian, sambil mengevakuasi korban, seorang murid terlihat mengungkapkan rasa kekesalannya. Apakah selama ada penghalang jurang langit, mereka harus keluar benteng melakukan pertarungan melawan domain asing? Dengan sikap tenang, kavaleri kekaisaran menegaskan, semua ini hanyalah demi melatih seluruh pasukan. Terlebih lagi mereka sudah menyaksikan jurang langit, dan kemungkinan suatu hari nanti akan menghilang dari wilayah perbatasan. Hanya saja kalau hari itu tiba, kavaleri kekaisaran tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi. Di sisi lain, ketika Zi Hao sedang memikirkan kejadian sebelumnya, semut kecil telah menghampirinya dan menceritakan, pertempuran kali ini sangat luar biasa. Bahkan semut kecil juga menjelaskan, darah klan tanduk langit hanya bisa ditempa ketika melakukan pertempuran. Dengan kata lain, semakin banyak digunakan, maka bisa meningkatkan kekuatannya, serta berniat menceritakan secara detail setelah mereka tiba di kediaman si Hao. Tidak berselang lama, melihat gurunya kembali dengan selamat, Asou bersama bocil Clancy bergegas menghampirinya. Sementara Mawar segera melaporkan hal ini kepada tetua klan. Tepat di saat si Hao mencoba untuk mengatakan semua pencapaiannya dalam perang, si Hao De justru menariknya untuk mengadakan acara pesta makan-makan. Di tengah-tengah momen tersebut, ketika si Hao mengatakan bahwa kondisinya baik-baik saja dan meminta Hao De menikmati semua makanan, sang tetua beralasan dengan usianya semakin tua, dia tidak boleh kebanyakan makan di malam hari, sehingga si Hao De memberikan sebuah daging untuk si Hao makan selagi masih hangat. Nah, dikarenakan si Hao memiliki sifat kekeluargaan, serta nggak pengen merayakannya dengan pesta kecil-kecilan, dia lantas mengeluarkan tungku makanan. Tujuannya jelas untuk memanggil seluruh anggota Clancy merayakan kebersamaan. Dalam acara tersebut, si Hao De lantas mengatakan, jika sebelumnya ada dua orang datang mencari si Hao, di mana Cao Yuseng bersama Ucok membawa surat undangan untuk si Hao menghadiri konferensi para jenius di Danau Biluo dalam waktu 3 hari. Bahkan menurut isi surat yang dia baca, konferensi kali ini akan ada tamu spesial dari wilayah terlarang misterius dan juga sebuah petunjuk mengenai obat keabadian maupun peta harta karun peninggalan zaman kuno. Sehingga Cao Yuseng meminta si Hao untuk membawanya ke lokasi tersebut. Singkat cerita, ketika 4 wanita cantik dari keluarga Wei menyambut kedatangan si Hao bersama Cao Yuseng, kereta perang 5 roh yang ditumpangi Jin Zhan dan Qi Hao akhirnya tiba di acara konferensi jenius berbakat. Bahkan di momen ini juga, beberapa murid telah mengagumi Qi Hao dan Jin Zhan dapat meraih jasa perang melawan domain asing. Meski Cao Yuseng beranggapan kalau mereka pastilah akan mempersulit gacuan kalian, hanya saja si Hao tidaklah menghiraukannya. Asalkan tidak mengusik dirinya, dia juga tidak akan mengganggu mereka. Tidak berselang lama, rombongan Wang Xi akhirnya tiba di halaman Danau Biluo. Bahkan di waktu bersamaan, Raja Langit dan para jenius juga hadir untuk menghadiri konferensi.
sehingga mereka langsung mengucapkan salam satu sama lain. Nah guys, sepertilah pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 257-nya. Gimana guys pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di hari Jumat depan. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subrake-nya dan nyalain juga notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Di sini Ketua Sekte pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. Like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.